Kalian pasti sempat bertanya-tanya kan, apa sih yang tim-tim lakukan pada saat latihan bebas atau free practice? Latihan bebas dalam Formula One bukan hanya sekedar pemanasan sebelum balapan di hari Minggu, melainkan ini adalah momen krusial bagi setiap tim untuk menguji settingan mobil mereka, mengumpulkan data, dan mencari settingan terbaik. Tapi, apa sebenarnya sih yang dilakukan oleh tim-tim F1 selama sesi ini? Kita mulai dari FP1 atau latihan bebas 1. Pada saat FP1, tim-tim pertama kali akan berfokus untuk pengenalan track. Para pembalap juga akan menguji coba racing line yang paling optimal bagi mereka. Namun perlu diingat, racing line tiap pembalap dan cara pembalap berbelok akan berbeda karena mengikuti gaya balap mereka masing-masing. Selain itu, mereka akan mencari titik rem yang paling optimal dan settingan brake bias yang paling optimal pada saat pengereman mereka. Tujuannya agar dapat mendapatkan performa terbaik dari mobil mereka. Karena setiap tahun karakter mobil tidak 100% sama seperti tahun lalu, belum lagi jika ada perubahan seperti aspal yang baru, curb yang direvisi, atau layout yang berubah. Oleh karena itu, pembalap harus menyesuaikan dengan kondisi trek terkini. Sebagai contoh pada GP Monza kemarin, aspal yang baru membuat karakter trek di Monza berubah. Oleh karena itu, gaya balap dan settingan mobil dapat berubah karena mengikuti perkembangan kondisi trek saat ini. Lalu, jika ada perubahan tekstur curb seperti di Monza, para pembalap harus menyesuaikan cara berbelok di tikungan Ascari karena curb di tahun ini lebih datar ketimbang tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena itu, mereka dapat menggunakan curb lebih banyak saat menikung ketimbang tahun-tahun sebelumnya. Lalu pada FP1 ini, para pembalap juga akan menguji coba settingan mobil mereka sesuai dengan data yang sudah diuji coba di simulator mereka dan menyesuaikannya dengan kondisi trek aslinya. Umumnya pembalap akan menggunakan ban medium dan hard pada FP1 karena masih dalam tahap mencari settingan terbaik untuk mobilnya dan tim-tim dapat mencari data sebanyak mungkin. Lalu pada latihan bebas kedua, tim kembali mencoba settingan mobil mereka, baik itu mengoptimalkannya atau juga bereksperimen dengan settingan baru pada mobil mereka. Kurang lebih sama seperti FP1, masih mencari performa terbaik dari mobil, baik dari segi settingan dan gaya mengemudi pembalap. Namun di FP2 ini lebih berfokus ke simulasi balapan atau yang biasa kita kenal dengan sebutan long run. Pada sesi ini, tim biasanya menggunakan ban yang akan dipakai untuk balapan, baik itu ban soft, medium, ataupun hard. Pada simulasi balapan ini, para pembalap akan melakukan manajemen ban seperti halnya mereka lakukan saat balapan nanti dan mengemudi di trek tanpa menggunakan DRS agar sesuai dengan skema balapan selama beberapa lap yang ditentukan sesuai program dari tim masing-masing. Tujuannya adalah mencari data sebanyak-banyaknya terkait penggunaan ban, mengetahui tingkat degradasi ban, dan mendapatkan gambaran garis besar performa mobil mereka ketimbang kompetitor lainnya. Namun perlu diingat, data long run baik itu yang kalian temukan di sosial media ataupun dari situs resmi F1 belum tentu 100% akurat. Karena ada banyak faktor, seperti penggunaan IRS, settingan mesin apakah mereka menggunakan full power atau tidak, dan jumlah bahan bakar yang digunakan setiap tim akan berbeda-beda. Namun tetap, tujuannya adalah mendapatkan gambaran garis besar performa mobil mereka pada saat balapan. Pada FP2 ini, mereka juga dapat melakukan eksperimen settingan mobil. Seperti contohnya membuat settingan mobil mereka lebih agresif untuk membuatnya lebih cepat di trek, namun membuat bannya cepat terdegradasi. Eksperimen ini biasanya dilakukan oleh pembalap untuk mencari titik keseimbangan antara settingan yang cepat di trek, namun tidak terlalu boros untuk ban. Contohnya pada musim 2022, Ferrari mayoritas selalu unggul saat kualifikasi karena pemilihan settingan mobil yang sangat cepat di one lap pace seperti kualifikasi. Namun agak keteteran saat balapan karena settingan yang sangat agresif ini memakan ban. Sebaliknya pada 2022, Red Bull selalu memilih settingan mobil yang konservatif saat kualifikasi dan bagus saat balapan, baik itu dari settingan camber, suspensi, dan downforce yang digunakan lebih besar untuk mengurangi degradasi ban. Hal-hal seperti inilah yang dapat tim dan pembalap lakukan untuk mencari sweet spot atau pilihan settingan mobil terbaik mereka untuk dipakai saat kualifikasi dan balapan. FP3 menurut kami adalah bagian paling krusial saat latihan bebas. Pada hari Jumat setelah FP1 dan FP2, tim-tim akan mengadakan meeting untuk briefing terkait rangkuman data dari sesi FP1 dan FP2. Apa saja yang mereka bahas saat meeting tersebut? Pembalap akan memberikan feedback atau tanggapan mereka terkait apa yang mereka rasakan saat mengemudi di trek, atau pada saat program simulasi balapan, baik itu hal yang mereka nyaman dan hal yang tidak nyaman. Para pembalap akan menjelaskan dan memberikan gambaran garis besar kepada para engineer di tim terkait kebutuhan pembalap tersebut secara spesifik. Sebagai contoh, Perez keluhkan terkait mobilnya tidak ada top speed di lurusan akibat terlalu banyak menggunakan downforce untuk menikung. Dan keluhkan jika mobilnya berbelok, maka akan sangat understeer di tikungan lambat dan oversteer di tikungan cepat. Feedback inilah yang akan digunakan para engineer untuk memberikan atau mengoptimalkan settingan mobil Perez agar dapat membuat Perez lebih nyaman dan kompetitif terhadap settingan mobilnya yang akan diuji coba pada saat FP3.
Lalu pada FP3, umumnya para pembalap hanya akan mengoptimalkan settingan mobil mereka sebelum memulai kualifikasi dan balapan. Para pembalap juga akan melakukan simulasi kualifikasi dengan menggunakan bahan bakar yang lebih sedikit, power mesin yang lebih besar, dan DRS yang lebih besar. Tujuannya adalah mencari limit mobil di trek dan memberi pembalap simulasi atau gambaran mobil saat kualifikasi berlangsung, dengan power mobil yang lebih besar dan mobil yang lebih ringan akibat bensin yang lebih sedikit. Serta pada FP3 ini kebanyakan pembalap akan menggunakan ban soft. Jadi cara singkatnya adalah FP1 digunakan untuk pengenalan trek dan mencari settingan mobil. Dan pada FP2 digunakan untuk simulasi balapan dan revisi settingan mobil dari FP1. Dan pada FP3 digunakan untuk pengoptimalan settingan mobil dan simulasi kualifikasi. Kalau kayak sprint week gimana Min? Kan latihan bebasnya cuma 1. Nah, umumnya pembalap tidak memiliki waktu yang banyak untuk pengenalan trek, karena harus melakukan simulasi balapan dan simulasi kualifikasi. Dan pastinya trek akan sangat chaos, karena banyak mobil yang sedang melakukan programming di trek. Namun perlu diingat, program-program lain dapat dilakukan oleh tim-tim menyesuaikan kebutuhannya dalam pekan itu. Contohnya seperti pengenalan upgrade baru seperti front wing atau floor baru yang pasti mengubah keseimbangan dan karakter mobil. Oleh karena itu, pembalap biasanya menggunakan waktu latihan bebas tersebut untuk memahami upgrade tersebut. Itulah beberapa hal yang dilakukan tim-tim saat latihan bebas. Tidak heran kan mengapa latihan bebas ini sangat krusial bagi tim-tim dan pembalap saat menghadapi balapan di akhir pekan. Tulis di kolom komentar ya pendapat kalian tentang hal ini, dan jangan lupa beri like, komen, dan subscribe untuk konten F1 lainnya.